Hai Sobat Blue, selamat datang lagi di Blue Experience on Air Day 2. Aku Poni dan hari ini kita akan ditemani oleh Kak Johan Stur. Kalau kalian tahu, kalian pasti tahu sih. Ntar ada. Nah, di acara Blue Experience ini kita ada bagian dari perayaan ulang tahun Blue yang ketiga tahun ini, dan kita akan ngebahas pertemanan, circle kecil, pengaruh besar selama 1 jam ke depan. Nah, buat teman-teman yang udah join live, stay tune sampai akhir. Dan buat yang belum tahu, Blue Experience on Air ini adalah salah satu rangkaian acara dalam ulang tahun Blue yang ketiga dengan tema Adulting 101 Survive and Thrive yang dilakukan selama 3 hari, tanggal 22 Juli kemarin, hari ini, dan besok tanggal 24 Juli 2024, dan membahas 3 topik yang seputar proses menuju kedewasaan ya. Jadi ada karir, pertemanan, dan pernikahan. Dan akan ada 3 sesi setiap harinya, yaitu pukul 12, pukul 3 sore, dan 7 malam. Dan lebih seru lagi, seperti yang kalian tahu, kita akan ngobrol dengan para TikTok creators favorit kalian. Nah, buat Sobat Blue yang udah join live ini, stay tune terus sampai akhir karena akan ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini, dan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Jadi hadiahnya tuh ada kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya yaitu Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Dan buat ikutan Blue Quiz, teman-teman juga bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz, yaitu blue.id/bluexpquiz2. Jadi ini beda sama yang kemarin ya. Kemarin 1, ini 2 karena ini day 2, bener. Dan atau bisa langsung cek aja linknya di Blue Quiz website di blueexperience.id, dan bisa cek ke Instagram @blue_by_bca_digital. Nah, buat Sobat Blue juga bisa dapat tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget, Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app payment Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app payment Blue lainnya. Dan untuk lebih detail bisa langsung cek aja ke blueexperience.id. Dan buat teman-teman yang belum punya rekening, kok belum punya sih? Jadi kalian langsung aja buka rekening Blue pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan langsung jadi. Soalnya hari ini ada promo spesial, banyak promo dari Blue setiap harinya. Ada promo 333.000. Ya, seperti itu. Nah, pada on air kali ini kita akan ngomongin tentang pertemanan, circle kecil pengaruh besar, dan kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana pertemanan salah satu bagian proses kedewasaan, dan gimana sih caranya punya teman yang membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup, karir, dan pribadi, dan juga memberikan keseimbangan dan makna dalam setiap langkah menuju kedewasaan kita. Deep banget ya. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Walah, Kak Johan. Wih, Johan Stur. Sture. Yang benar Sture. Sture, bukan store. Bukan. Store, karena bukan toko ya. Bukan toko Johan. Manusia ya. Oke. Nah, Johan ini seorang content creator seperti yang kalian tahu ya. Pasti pernah muncul di FYP kalian, dan ini Johan membuat konten-konten komedi dan random dan absurd ya. Kenapa kayak gitu kontennya? Drama edukasional sih. Edukasional. Sisi edukatifnya di mana? Membuat masyarakat berpikir. Benar, gue juga mikir keras sih, tapi terkadang ada moralnya, terkadang banyak. Terkadang bukan ada terkadang, selalu ya. Oke. Selalu. Emang itu inspo-nya dari mana? Inspirasinya? Iya. Kerja keras. Jadi nyoba semua konten. Oh. Kebetulan naik aja di situ. Enggak, tapi kan lo awal-awal bikin konten kan benar-benar yang random banget. Gue inget tuh yang viral banget, tapi emang random banget. Itu ide dari mana? Dari otak. Iya, betul. Inspirasi benar dari otak. Dari otak benar-benar. Jarang banget nonton kreator luar negeri atau Indonesia, lebih sering luar negeri sih. Takutnya ngopi gitu. Oh, jadi ngopi apa? Ngopi ide orang. Espresso. Ngopi ide orang nggak? Okay. Tolong serius ya kayaknya. sorry. Serius gitu. Sorry. Masih pagi soalnya kan. Oh gitu. Nah, ini kan nama akun lu Formika ya? Kenapa Formika? Itu nama grup. Grup apa tuh? Grup kita. Jadi Formika itu artinya semut. Saya tuh anaknya kan pemalas ya. Sebenarnya males. Cuman semut itu kan pekerja keras. Jadi saya mau menjadi orang yang pekerja keras. Mau jadi kerja keras gitu. Semutnya dari mana kan Formika? Itu Latin. Oh. Bahasa itu juga nggak cuma bahasa Indonesia Kak. Oh iya, gue lupa. Inspo lu kan luar negeri banget ya. Exactly, Oke. No lokal ya. Lokal juga. Tapi kayak lu orangnya inter banget deh gitu ya. Enggak. Oh enggak. Indonesia banget. Indo banget ya. Oke. Enggak pernah pakai bahasa Inggris kok gitu. Wah. Bahasa Latin ya? Iya, bahasa Latin. Berarti Formika, for-nya atau Mikanya?
Formika gitu loh. Gitu. Ih, deep banget sih. Nah, buat penonton yang lagi nonton ada pesan gak nih, kan lagi ulang tahun buat Blue. Pesan apa? Pesan untuk Blue by BCA Digital, kayak wishes lo untuk BCA Digital, Blue by BCA makin Digital. Sukses sih. Itu fiturnya banyak yang kepake banget. Kalau kalian tahu aja gitu. Harus tahu sih. Asal kalian tahu aja gitu. Asal kalian tahu, dan kalian harusnya tahu sih kalau kalian nonton live kita dari kemarin, harusnya tahu ya kemarin ada apa aja, nggak bakal diulangin lagi. Anyways, jadi kita sebelum kita tanya lebih lanjut tentang pertemanan dan circle-circle yang keren-keren itu, kita mau main games dulu ya. Jadi kita akan start dengan who and why. Nah, jadi gue bakal nanya dan lo akan jawab dengan menyebut nama dan kenapa. Jadi nyebut merek nih, nyebut nama orang. Oke. Yang pertama, siapa teman Kak Yohan yang paling dikangenin sekarang? Terlepas dari konten. Michael. Itu teman lo apa? Teman SMP. Udah gak pernah ketemu lagi tapi? Jarang. Dia udah sibuk, kita udah sibuk gitu. Sibuk banget nih. Terakhir ketemu kapan? Kayak 5 bulan yang lalu dah. Itu gak selama itu sih, 5 bulan yang lalu. Tapi itu dalam jangka waktu misalnya 5 bulan ketemu sekali gitu. Yang dulunya ketemu tiap hari. Kita itu sampai SMA itu, jadi saya ngeliat dia susahnya sampai ngeliat berhasilnya. Kenapa kangen? Karena dia lagi masuk rumah sakit. Mudah-mudahan dia hidup gitu. GPS buat Michael ya. Oke. Tapi itu teman lo apa, teman bestie banget? Gak pernah pernah diajak nonton bareng? Kita sahabat yang, tahu nggak sih ada yang namanya sahabat, nggak harus selalu ketemu tapi kita sahabat. Itu dia. Ini nih sahabat yang paling berharga. Iya mungkin. Nextnya, siapa teman lo yang paling mind blowing? Gwen bukan teman tapi dia mind blowing banget sih. Kenapa tuh? Random. Lebih random dari Aan. Lo juga random sih, lebih random dari lo. Enggak, saya serius orangnya. Oh iya, gue lupa, sorry. Lo orang serius ya. Bener. Apa kerandoman Gwen yang paling random? Kerandoman Gwen yang paling random apa ya? Apa? Kayak salah satu contohnya yang, gak kepikiran ya sama gue bisa-bisanya nyorang kayak gini. Apa? Nggak tahu, lupa. Kita tanya apa Gwen ya? Gwen ada di sini. Jangan ya. Oke. Nah, nextnya siapa temen lo yang paling lo banget? Temennya Yohan yang paling Yohan banget? Gwen lagi ya. Temen hidup dia. Soulmate, sedap. Ini nih blushing nih, lagi nonton nih si Gwennya. Oke, ya seperti itulah ya. Nah, kita kan tadi udah ice breaking dan kita Sobat Blue tuh pengen denger cerita-cerita dari lo soal pertemanan dan circle-circle lo yang keren banget itu, dan pasti ada cerita menarik ya dari lo. Kalau nggak ada pulang aja. Pasti. Ya pulang ya. Oke. Santai. Chill aja. Nah, kita hari ini kan bahas soal pertemanan. Nah, sebelumnya gue mau nanya, kalau lo di Formika itu kontennya bareng teman-teman lo kan? Apa orang bayaran? Orang temen, ada yang teman, ada yang dibayar. Oh gitu. Iya. Oke. Ya oke. Nah, kan lo bisa tektokan banget tuh kan pas konten bareng teman-teman lo. Gimana caranya biar bisa konten seasik itu? Jadi zaman sekarang itu mungkin banyak yang nggak bisa membedakan dunia profesional sama dunia pertemanan. Yang namanya kerja, mau itu sama teman, keluarga, itu namanya kerja. Jadi saat jam kerja itu harus profesional sih. Itu yang ditanemin sama aku dari awal. Sama teman-teman lo. Iya, jadi selama kita kerja, gua atasan lu, dengerin apa yang dia omongin, diarahin segala macem. Kalau terlalu banyak kepala itu nggak akan works. Tapi mereka took it well. Kayak mereka ya udah gue turutin. Kita sampai jalan sampai sekarang sih. Tapi pernah berantem gitu nggak sih gara-gara perkontenan ini? Enggak sih, karena emang awalnya udah dibikin boundary seperti itu, batasan kayak gitu. Berarti lu berberapa satu account itu yang selalu stick together berberapa orang? Yang selalu stick together itu ganti-ganti sih sebenarnya. Sih. Tapi yang selalu stick together itu yang 2 anak kecil, Sally, yang dari awal banget ya itu. Iya. Sama Gwen sekarang. Sama si Aan itu? Aan justru lagi dibikinin konten baru. Ada segmen baru. Nah ini dapat spoiler duluan nih, eksklusif. Nah berarti circle lo di Formika ini tuh terbentuk karena sering bikin konten bareng?
Atau bener. udah Karena kerjaan temenan? aja. Oh gitu. Karena kerjaan. Berarti dulunya nggak sedekat itu sebenarnya? Nggak dekat bahkan. Oh iya. Jadi ketemu, lu mau bikin konten nggak bareng gua? Dari kerjaan itu lah baru jadi temen. Oh benar-benar serandom itu? Iya serandom itu. Oh padahal kan maksudnya kayak awal-awal lu bikin konten emang konten organik gitu kan, bukan Iya, yang. organik. Terus lu langsung kayak hire orang gitu? Cuman sebenarnya nggak hire satu sih. Yang cewek itu yang Sally namanya. Sally. Hire dia kayak lu mau nggak bikin konten gini. Oke kak, dia mau gitu. Dari awal yang organik itu. Dari situ tiba-tiba banyak yang mau. Jadi gitu. Jadilah Formika. Berarti lo kenal si Sally ini dari mana? Dikenalin sama ada yang kerja sama aku, dikenalin gitu. Tapi Sally awalnya basic konten juga? Enggak. Jadi aku yang kenalin mereka ke dunia konten gitu. Ini jadi Pak Bos. Enggak, bukan Pak Bos. Pak Bos ya. Dari konten lo kan kreatif banget dan idenya out of the box nih, sampai orang itu suka bilang kayak fever dream gak sih kalau nonton drama edukasi gitu. Ya edukasi, sorry. Kak. Sorry, ralat edukasi ya. Edukasi. Nah, konten edukasinya Kak Yohan itu tuh dari mana insponya? Edukasinya banyak makna yang inspirasinya gitu. Ya dari otak Kak, kita mikir aja gitu. Jadi pengen bikin sesuatu kan itu sebenarnya orang bilang random kan. Nah kalau di waktu itu aku nggak tahu sebenarnya, ini cuma pandangan aku karena aku nggak terlalu ngeliatin konten kreator lain. Aku ngerasa konten aku itu dikit di Indonesia atau bahkan cuma aku doang. Jadi kayak iya benar-benar. Kalau lu nggak bisa, kalau lu membuat sesuatu yang baru dan itu berhasil, kenapa nggak dilanjutin gitu? Gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak inspo-insponya itu bener-bener lu harus untuk daily konten lu bener-bener harus mikir dulu gak sih, kayak diem mikir. Iya kan, mikir banget. Berarti mikir banget tiap hari gak sih? Mikir banget tiap hari. Hebat ya otak lu. Nah, iya bener, emang sih. Oh iya. Ini emang suka nih. Nah emang ini sengaja ya kita kasih egonya nih. Nah kita balik dikit soal pertemanan. Jadi gue tuh penasaran, lo tuh tipe orang yang suka milih-milih circle gak sih? Milih, pasti milih. Oke. Kenapa kalau boleh tahu? Karena pertemanan, siapa kamu berteman itu menggambarkan kamu gitu. Pernah dengar quotes ini gak sih? Kalau kamu berteman sama seorang pengangguran, misalnya berteman sama 4 orang pengangguran, yang kelima akan jadi pengangguran juga. Gitu. Jadi kayak misalnya lo masuk ke circle 4 orang pengangguran, lo juga bakal ikut pengangguran gitu itu ya. Itu ada quotesnya, bukan dari saya. Iya. Siapa yang ini? Marcus Aurelius bukan? Nggak tahu lagi siapa. Pokoknya lewat benar gitu. Jadi lo yang sendiri untuk bikin circle di mana orang-orang nih kerja gitu ya, biar lo circle ya. Aku ngerasa temen lo yang ngegambarin siapa lo gitu. Kalau temenan orang sukses akan kebawa sama jadi orang sukses. Tapi pernah gak sih ada yang baper gitu gara-gara lo kick dari circle-nya gitu? Saya nggak pernah nge-kick orang sih. Nggak pernah. Jadi keluar dari circle. Lu yang keluar. Kalau nggak cocok ya ngapain dilanjutin? Baper nggak mereka yang lo keluar dari circle itu? Hidup saya. Ya pilihannya bener sayang sih. Diri lo apa sayang temen gitu. Deep banget nih. Daging ya live kali ini ya. Nah kalau gue lihat konten lo kan lo pernah bikin konten pasangan introvert nanya jalan, tapi sebenarnya lo tuh termasuk orang yang introvert. Lumayan. Introvert ya. Sama Gwen juga introvert. Gwen introvert parah. Lebih introvert dari lo. Semenjak kenal saya baru bisa ngomong sama orang. Bisa ngomong. Tadinya sebelumnya kayak diem gitu. Nggak bisa ngomong. Pakai Morse doang ya. Iya nggak bisa ngomong benar. Pakai fluid tadi. Pakai fluid. Mau makan gitu. Oke, nah. Kalau personal experience lo, temenan bareng content creator gimana? Kan lo banyak nih ya, udah mulai jadi content creator. Iya. Ini nih egonya udah banyak lagi nih egonya nih. Tapi saya kan juga pernah kerja. Nggak ada beda jauh sih. Nggak beda jauh. Kalau mungkin kalau content creator tuh melihat angka followers, kalau kerjaan itu ngeliat jabatan. Oh my god, benar banget. Iya. Jadi lagi. Kayak lo temenan sama, ada aja pasti orang yang punya angka besar atau jabatan yang tinggi gila hormat. Betul. Ya kan kayak gitu ya nggak jauh beda. Tapi lu pernah ketemu orang kayak gitu? Banyak. Lumayan sih, lumayan. Di balik lumayan. Sebut nama jangan. Jangan. Soalnya ya nanti ya belakang layar aja ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya mungkin kita content creator tuh lebih fleksibel aja gitu. Jadi kita nggak tahu. Konten kreator yang aku temuin semua itu nggak tahu time management yang bagus.
Oh iya. Kalau orang kantoran mungkin masih kayak karena 9 to 5 ya kayak tek gitu masih ya. gitu loh. Kayak telat juga setengah jam. Content Mm-mm. creator bisa telat 2-3 jam. Benar sih. Untuk kayak lo kalau misalnya meet up buat bikin konten, mereka yang telat gitu ya. Iya. Oke. Bener. Saya on time anaknya. On time banget. On time banget. Gue percaya. Dia datang lebih dulu daripada gue, guys. Jam Iya. Iya benar. Tolong contoh saya Kak Foni ya. Iya. Sorry. Nah, circle lo yang paling berimpact buat kehidupan lo siapa? Mungkin apakah dari content creator atau circle lo yang sebelumnya, circle SMA, SMP lo? SMP itu yang Michael. Tapi kalau boleh jujur, saya nggak punya circle sih. Oh iya. Jadi pernah banget ada waktu terpuruk yang nggak ada duit, nggak ada ini. Memilih untuk sendiri kayak ini pilihan gue. Gue bisa kerja waktu itu, gue memilih untuk berhenti pengen jadi content creator. Oh jadi waktu itu lu benar-benar quit your job buat benar-benar konten karena lu melihat ada peluang di situ. Ngelihat ada peluang dan ngerasa sorry to say kayak gaji gue yang sekarang nggak bisa memenuhi ambisi gue karena lumayan dilahirin dari keluarga yang cukup ada sih Kak. Jadi kayak ngelihat kesana juga gitu. Jadi ya udah gue luangin waktu gue ngabisin waktu gue untuk ngejar mimpi gue. Seenggaknya kalau gue nggak berhasil gue seneng ngejar itu. Oh iya deep banget. Jadi selama 3-4 tahun nggak temenan ya karena nggak ada duit gitu. Oh jadi selama 3-4 tahun lo nggak punya circle gitu? Nggak punya circle. Jadi stay di rumah ya walaupun dikata-katain sama keluarga ya udah ini pilihan gue, ini yang harus gue jalanin. Very deep. Gitu sih, Kak. Berani juga tapi ya lo benar-benar quit your job ya buat. Itu privilege sih Kak sebenarnya. Ya, nggak semua orang ya makanya aku bilang aku beruntung karena dari keluarga yang masih bisa makan gitu loh walaupun nggak kerja. Kan zaman sekarang banyak banget yang namanya sandwich generation yang harus ngidupin emaknya, adiknya atau siapapun itu. Saya kebetulan beruntungnya enggak. Betul. Deep. Nah kita lanjut ngomongin soal adulting nih ya. Emang ini berasa banget ya vibes adultingnya ya. Kaget gak sih kayak semakin dewasa tuh pelajari soal pertemanan yang dulunya tuh gak disadari. Maksudnya kayak apa yang dulunya lo gak nyadar kalau berteman itu kayak gini ya gitu. Berteman itu gak seharus selalu nongkrong sih. Iya sih benar sih. Karena banyak banget yang salah ngartiin. Gue mah asal nongkrong sama temen gue masalah selesai. Enggak. Kayak hidup tuh gak selalu tongkrongan ya. Itu kabur dari kenyataan aja sebenarnya kadang. Oh my god, berarti lo kalau temenan biasa kayak gimana? Kayak temenan itu justru aku tipe teman yang mungkin gak terlalu baik bagi orang. Kayak kalau aku butuh aku nyari mereka, tapi saat mereka butuh aku ada. Jadi bukan kayak yang kayak kita nongkrong yuk hari ini, enggak. Jadi kayak yang penting lo tahu gue ada buat lo ada buat gue circle gitu ya. Circle aku banyak. Jadi kayak ada circle misalnya lagi malas kerja nih, temenan sama orang yang lagi gila kerja. Jadi mereka yang motivasi segala macam, temenan yang lebih sukses lah. Tapi saatnya mau refreshing ada juga circle-nya, refreshingnya gitu. Oh jadi beda kebutuhan, beda circle. Tapi apa yang lo kangenin dari pertemanan lo sebelum konten? Jadi kan sekarang circle lo pasti udah beda lagi kan? Apa lo yang lo kangenin dari teman-teman SMP, SMA lo misalnya? Nggak ada sih. Karena ini ini jawaban yang serius. Oh serius? Karena saat kalian sudah menjalani kerjaan sesuai mimpi kalian nggak akan kangen sama masa lalu kalian yang lebih buruk dari sekarang. Damn. Karena kan ini kan emang apa sih ambisi saya untuk kayak passion gitu loh. Untuk jadi content creator lah dari dulu, bahkan dari 2012. Dan saya dapetin itu sekarang jadi ya kenapa harus kangen sama yang dulu? Ya, yang kayak nggak bisa makan. Juga kan. Iya, pasti banyak orang yang saat kita ngejar mimpi kita pasti direndahin karena mereka nggak bisa ngelihat seberapa besar mimpi kita. Deep banget, merinding, chills. Oke, nah gue pengen nanya dulu, kan kita tuh para Gen Z sering banget minimal seminggu sekali tuh ada nongkrong ya sama teman-teman. Seberapa sering kalau lo nongkrong sama teman-teman lo di luar bikin konten ya berarti? Pure nongkrong ya. Sebulan sekali paling. Sebulan sekali. Ini sama circle yang mana? Circle tergantung sih. Beda-beda circle yang butuhnya yang kalau olahraga itu nongkrong nggak? Olahraga nongkrong sih ya. Pulang, nongkrong. Abis nongkrong pulang ya itu berarti tiap minggu sekali. Olahraga gitu. Lu olahraga apa emang? Main bola sih kayak. Anak futsal.
Gila. Basket kadang Basket, badminton pokoknya ya, sesuai kebutuhannya gitu. Kan kita butuh ini nih. Saking jagonya Saking gitu. jagonya apa gitu ya, bola bekel Nah, bisa. bisa. Oke. Nah, biasa kalau lu lagi nongkrong kayak gitu tuh misalnya kayak lagi main bola basket, bola apa itulah. Itu lu biasa suka paymentnya pakai cash atau cashless? Zaman sekarang mana jarang banget yang cash ya. Iya. Kayak pakai blue debit card lah. Ini nih. Masuk banget nih. Blue debit card tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya simple deh pokoknya. Oh, gitu. Simple. Kalau gue biasanya sukanya pakai Blue Virtual Card soalnya Blue Virtual Card tuh kan langsung di tap in nih dari HP lu, dia langsung bisa tap, langsung bayar kayak gitu. Lu udah pakai juga nggak virtual card? Blue Virtual Card? Pakai yang Blue Together sih, yang virtual Blue masih Together ya. Blue Together. Oke. Nah, kita tuh mau remind lagi ya buat teman-teman untuk membuka rekening. Buat yang belum punya rekening ya, sayang banget loh, sayang banget. Soalnya ada kode promo Blue Experience supaya kalian tuh proses bikin rekeningnya lebih cepat dan langsung jadi, dan ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Dan buat sobat Blue yang baru join live, mau ingetin lagi buat stay tune sampai akhir, soalnya ada Blue Quiz juga yang jawabannya tuh tersebar di sepanjang live ini, dan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Rewardsnya tuh ada kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience On-Site Jakarta dengan special speakernya itu Kunto Aji, dan banyak reward seru lainnya. Jadi jangan lupa ikutan ya. Dan buat Sobat Blue Quiz hari ini tuh Sobat Blue bisa klik link di bio TikTok kita atau buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz yaitu di blue.id/bluexpquiz2, atau kalian bisa langsung aja cek Blue Quiz di website blueexperience.id atau bisa cek Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah, selain itu Sobat Blue juga bisa mendapatkan tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget. Sobat Blue tinggal melakukan 3 kali in-app payment di Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Nah, untuk lebih detailnya bisa langsung cek di website blueexperience.id. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ya ke sesi bagi-bagi info menarik. Nah, kita jadi Yohan, gue bakal ngasih tahu beberapa info fakta data ya, dan lo bakal ngerespon. Nah, menurut beberapa riset, Gen Z dan milenial itu adalah generasi yang paling kesepian dibanding generasi sebelumnya. Ditambah lagi beberapa tahun lalu kita tuh baru ngelewatin masa Covid kan, dan aktif sosial media tuh dari situ kan biasanya. Dan banyak dari kita tuh jarang ketemu interaksi dengan orang-orang. Menurut lo sendiri ada nggak efek yang lo rasain ketika lo lagi di lingkungan teman-teman lo setelah Covid gitu kayaknya ya, setelah masa-masa pandemi? Ada sih. Beda gitu gak sih? Beda. Gimana bedanya? Jadi males aja ngomong sekarang. Oh, introvert tuh semakin ini ya? Semakin ini kayak lu introvert nih, gue kasih penyakit. Bagus lu makin introvert seneng. gitu. Berarti lu seneng ya, tipe-tipe yang seneng. Seneng, karena emang naiknya pas masa Covid. Sebenarnya sama sih, benar sih. Iya. Kita jadi, suksesnya di Covid ya. Suksesnya di masa-masa introvert. Nah, kan ada quotes menarik nih. If you want to be successful, you should choose your circle carefully. Nah, lo kalau mau sukses lo harus milih circle lo. Lo sendiri setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Yes, yang tadi dibilang. Temen lo menggambarkan siapa lo. Kalau lo temenan sama orang sukses, suatu saat lo akan sukses. Karena pola berpikir mereka mungkin akan nular. Tapi benar juga sih, benar sih. Berarti lo orang yang nothing tulus banget ya kalau misalnya ini orang nih udah toxic nih buat gue. Hilang sih pasti. Hilang ya, pasti hilang. Pasti hilang. Cut off. Oke. Ada yang bilang tuh kalau buat usaha partneran bareng teman atau di lo itu lebih asik ngonten bareng teman atau enggak? Kayak soalnya kan masalah duit dan pertemanan itu kayak susah gitu gak sih? Kalau boundariesnya digambarin di awal enggak sih. Tapi lebih kalau aku milihnya kalau bisa nggak bareng teman. Tapi kalau bareng teman ya ingat balik lagi kayak kita mau partneran, kita saat dunia kerja kita profesional. Tujuannya kita gambarin, nggak ada tuh kita ngomongin misalnya kita mau buat bisnis terus ngomong bentar lu bagian berapa? Udah gue mah santai itu, nggak bisa aku. Jadi harus di awal. Karena sifat manusia itu emang ya
kadang kalau ngeliat duit gelap mata. Bener sih. Jadi dari awal emang udah harus ya udah lu 60 gue 40. Itu nggak ada perubahan lagi misalnya kayak gitu. Oke. Jadi bener-bener kayak kontrak gitu ya. Kayak kontrak. Nah soal partneran gue pengen infoin juga buat kalian yang lagi nonton soal fitur Blue yang bisa membantu kita lebih mudah buat partneran. Lo udah tahu belum tentang Blue Gather? Udah lah. Bisa sampai 49 orang. Gile tabungannya. Nah, iya, jadi buat yang belum tahu nih rekening tabungan Blue Gather itu tuh kalau misalnya kita tuh sesama pengguna Blue ya. Jadi kita tuh bisa nabung bareng buat single account dipakai buat menabung dengan suku bunga 3% per annum sebagai creator Blue Gather. Lo juga bisa undang teman lo up to 49 teman atau member buat nabung bareng, misalnya kayak mau nabung buat ini apa namanya liburan, untuk nabung beli apa gitu, renovasi rumah siapa gitu ya, jadi barengan. Teman masuk rumah sakit kayak Michael. Oh iya ya, kayak gitu Michael, shout out buat Michael ya. Mungkin Michael lagi nonton ini di rumah sakit ya. Oke. Kalau sendiri kira-kira bakal pakai Blue Gather ini nggak? Buat apa kira-kira? Buat jalan-jalan lah. Jalan-jalan sama Gwen. Sama Gwen. Beli rumah. Oh, beli ini mobil. Nih. Nah, ini beli nih. pesawat, naik kapal pesiar gitu. Mimpi harus besar. Benar. Setuju. Manifesting. Yes, iya benar. Oke, amin. Keluarga. Jangan. Itu keluarga dibentuk ya, dibentuk. Nah, ini kita bakal main juga nih. Never, ever, never. Nah, kita bakal kasih pertanyaan, lo bakal jawab pernah, ever atau tidak pernah. Never. Yeah. Nah, ya inisiatif bagus. Nah, oke, jadi lo bakal angkat aja ya. Oke. Never atau ever. Oke. Apakah pernah dikhianati teman? Oh pernah, udah langsung kejawab. Oh pernah dong. Langsung. Pernah. Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya ya pasti masalah duit, kayak mungkin ini rada personal, nggak apa-apa dibuka di Blue. Gak apa-apa lah. Kayak masalah konten awal-awal. Oh. Itu sampai konten lo yang di Formika? Iya. Kita ngomong yang paling konten Formika ya. Kamera dicolong. Padahal itu ada endorsan di situ. Ya. Itu tapi yang nyolong hilang sampai sekarang. Iya. Udah lost kontak gitu. Ya nggak bakal. Iya sih, nggak mungkin balik lagi sih, benar sih. Kayak itu kan tempat nyari makan ya. Kalau lu nyolong duit makan kita ya. Iya. Gimana ya? Bejirnas nih kalau yang. Next ya, pernah nggak ditikung teman? Ditikung teman itu gimana sih? Ditikung pacar gitu loh. Jadi kayak lu suka sama orang nih, terus dia tahu tapi dia nikung gitu. Kayak dia pacaran akhirnya sama gebetan lo. Pernah gak? Pernah dicoba ditikung, bisa gak? Dicoba ditikung gimana tuh? Dia gak berhasil nikung. Wow. Gimana ya kayak. Seru banget nih. Tapi masih temenan sama dia? Masih lah. Oke. Kalau itu masih, itu sesuatu yang bisa dimaafkan. Karena ya udahlah ya, fair-fairan aja ya. Next ya, apakah pernah mengecewakan teman? Pernah. Jadi kita buat bisnis bareng. Waktu itu ya mungkin karena belum dewasa juga, jadi saya kabur aja gitu. Ini gue invest modal, tiba-tiba usahanya nggak berhasil, udah lurusin lah. Gitu. Bail gitu ya. Oke. Gitu. Tapi teman lo masih temenan ya. Ya untungnya masih mau temenan sih. Enggak sih, dari situ kita belajar banyak. Oke. Jadi semakin bertumbuh pertemanannya ya. Jadi semakin tahu, jangan ajak Yohan bisnis gitu. Iya, ada salah sebuah pembelajaran. Pembelajaran sih memang. Apakah pernah memutuskan hubungan pertemanan? Pernah ya. Sering banget. Lo orangnya cut off banget ya. Bukan cut off banget sih, kayak aku nggak pernah milih-milih teman. Tapi aku milih siapa orang yang bisa jalan bersama bareng aku gitu. Iya. Temenan sama siapa aja tapi nempelnya ke siapa? Nempelnya ke siapa beda. Jadi aku anaknya humble. Kalau temenan kayak gitu kita mau ngapain, kalau saya bisa bantuin. Tapi kalau misalnya untuk, kan ada temen yang kita nggak ngerasa cocok kan. Kenapa harus, walaupun dia ngerasa cocok sama kita, kalau kita ngerasa ini temen kurang benefit buat gue, jadi kayak banget. Iya. Gitu. Harus berani ambil keputusan sih kalau misalnya kayak nggak terlalu gimana ya, nggak ada benefitnya juga buat kita. Sayangi dirimu apa sayangi orang lain gitu. Itu tuh deep banget. Nah buat teman-teman boleh banget komen ya di kolom komentar kalau kalian ada mau nanya-nanya pertanyaan buat Yohan, kayak nanya-nanya kok idenya serandom itu sih kak gitu. Boleh banget, kita bakal bacain. Oke, katanya sih udah banyak ya yang komen. Kita lihat.
Ada yang komen I know. Ini gue di sana. Gue di sana. Iya, gue ada di belakang layar guys. Nah, ada siapa lagi nih? Gue mana? Gue di belakang layar. I know, ini banyak banget yang komen I know. Aan mana? Aan di puncak. Aan di puncak. Emang kalau live TikTok begitu doang. Gitu. Aan mana, Gwen mana, udah. Oh iya. Aan mana, Gwen mana, gak ada yang nanyain lo ya. Iya, gitu. gak ada. Alah, Yohan yang di Indosiar ya? Iya. Lu ada? Enggak. Anjir lah. Iya, ketipu mulu gue. Cicing apa ya? Diem. Oh, cicing diem. Ini ke exit mulu deh nih live-nya. Guys, tolong dong. Ini ada yang nanya, tapi gak apa ya gue tanya, Sally mantan pacar Yohan gak sih? Enggak. Bukan ya? Nih yang nanya bener-bener ada Gwennya di sini nih. Aduh, cara dapetin cewek kayak Gwen, ini OOT banget, sangat banyak. Itu pengaruh sama pertemanan. Okay. Jadi kan orang bilang kayak banyak yang komen, aku beruntung dapat Gwen. Benar itu beruntung, tapi balik lagi ke diri kalian. Kalau kalian masih tipe orang yang iri dibanding memperbaiki diri kalian sendiri. My God, deep. Jadi ya jangan salahin gitu. Berarti ceritain dikit gak sih kayak gimana cara lo ketemu Gwen dan gimana lo bisa sama Gwen? Setiap orang itu kan punya value ya. Iya. Mungkin kalau dari orang-orang lihat Gwen itu sebagai cewek yang cakep, makanya orang kayak lu kenapa bisa gitu ya, value aku berarti bukan di tampang misalnya gitu, value aku di kerja keras aku. Di ya gitulah. Flexing, selalu ada celah untuk flexing ya, memang ya. Benar. Jadi ini ada yang nanya kok nggak mau sama aku aja bang, yang nanya Ginting. Nggak Ginting malah ya. Ginting jangan. Nanti ya mungkin ya, jangan ya Ginting ya. Ada yang nanya lagi, Gwen mana? Kok bisa ketemu Gwen sama Aan? Kok bisa tahu talent-talent yang keren untuk bikin barengan konten? Kalau kalian udah sering nge-cut off circle, kalau kalian sudah ini nih, jadi to the point. Kita manusia itu kan suka mengamati ya. Semakin sering mengamati seseorang, jadi seorang itu punya template Kak. Setiap orang itu memiliki kemiripan satu sama lain dari mukanya. Kadang kepribadian orang itu misalnya muka mereka mirip nih. Iya. Kepribadian juga kemungkinan besar mirip gitu. Iya lagi, gue suka ngerasa kayak gitu juga. Jadi semakin sering kita memperhatikan orang, semakin bisa kita ngebaca orang. Tapi jangan sampai judge judgmental, person tapi tetap harus ketemu dulu. Iya, harus kenalan dulu ya. Kalau misalnya emang ada tanda-tandanya, sama sih gitu baru. Ini masih oke. Berarti udah ya, kita baca komennya ya. Nah kita akan lanjut lagi ke segmen yang selanjutnya, tips how to deal with this issue. Nah menurut Yohan sendiri gimana sih cara cari teman yang beneran asik dan gak toxic? Istilahnya kayak teman yang emang bisa lo andelin gitu. Beneran asik ya? Ini mungkin gak nyambung sih jawabannya, tapi boleh jawab gak? Boleh. Kalau gak dijawab kan jangan bingung. ditimpuk tapi nanti ya. Jadi setiap orang itu punya value-nya masing-masing. Jadi dia nggak dihargain di pertemanan ini, bisa aja dia dihargain di pertemanan yang lain. Berbeda. Jadi kalau kalian ngerasa nggak dihargain di pertemanan yang ini, nggak usah dipertahanin, cari aja yang lain. Oh my God, that's so real. Ya. Jadi jangan maulah direndahin. Kita manusia gitu. Mereka jadi juga manusia. Tetap balik lagi pentingin diri sendiri dulu ya. Lo kalau lu mau nyayangin orang lain, sayang sama orang lain, lo harus bisa sayang sama diri sendiri. Dik banget, belum tentu lu disayang balik sama dia. Makanya itu bedakan orang baik dengan orang bodoh sih. Wah ini yang harus dicatat ya teman-teman semua. Nah ini kan mungkin gak langsung dirasakan setiap orang, tapi kayak ada pertanyaan yang sering muncul pas kita ngobrol bareng teman atau lagi hangout, kayak apakah kita sudah menjadi support system buat teman kita? Kayak misalnya kita ngerasa teman kita ini baik banget buat kita, tapi kayak apa sih yang kita offer buat mereka? Pernah gak sih lu ngerasain kayak gitu, dan gimana cara jadi support system yang baik buat teman-teman? Saya gak peduli sih. saya gak peduli jadi support system teman sih ya. Jadi kayak dia juga gak harus jadi support system saya gitu. Kalau emang circle-nya baik, kita bakal jadi support system sama satu sama lain. Itu jadi, bakal terjadi tanpa lu harus pikirin gitu ya. Kalau kita mikirin, gue harus jadi support system yang baik nih buat teman gue, itu hal yang salah. Pertemanan itu kadang nggak seimbang, sama dalam sebuah hubungan juga nggak bisa semuanya seimbang gitu. Yang penting lo tahu kayak lo udah give segini, lu bisanya segitu nggak usah berlebihan lah.
Jangan dipaksain ya. Jangan kayak misalnya punya duit 10.000, lu ngutang 15.000 buat temen lu, itu sesuatu hal yang aneh aja gitu loh. Banget sih, ini bakal jadi potongan-potongan klip buat di TikTok nanti ya, buat teman-teman yang udah screen record, makasih. Nah kalau ngomongin soal uang kan rasanya tuh awkward ya kalau misalnya ngobrolin bareng teman, kayak gimana sih caranya hangout bareng teman atau aktivitas bareng tuh kan nggak enakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih normalize buat ngebahas duit? Duit kalian, kerja keras kalian. Oke. Anak kalian diganggu pasti kalian kayak marah dong. Marah. Kerja keras kalian juga kalau diganggu harusnya kalian marah. Harus takut untuk ngomongin itu. Okay. Kalau kalian masih takut ngomongin duit, ya. Berarti kalian belum menghargai duit yang telah kalian ciptakan. Wah, iya ya, benar juga ya. Jadi emang harus lebih lebih berani stand up for yourself aja sih ya. Dalam dunia jangan jadi orang gak enakan deh. Oh my god. Kalau kalian gak enakan ya saya gak enakan orangnya. Makanya saya cari circle yang menurut saya nyaman. Oh oke. Yang emang transaksional, jadi semuanya win-win gitu kan. Lebih enak kayak gitu sih. Daripada gue harus kayak nalangin mulu, udah gue pindah circle di mana kita bisa balance atau ya seenggaknya lebih balance lah. Oke. Nah kita tuh bakal baca-baca komentar lagi nih buat kalian yang tadi udah ngedengerin semua deep quotes ya dari Johan. Boleh banget kalau kalian ada mau nanya tentang pertemanan atau proses kedewasaannya Johan juga boleh, kayak dari dulu circle-nya yang tadi kan lu bilang lu orangnya gak enakan sampai lu bisa jadi sekarang nih, boleh banget nih nanya-nanya gitu. Tapi gue penasaran sih kayak lu apa sih proses lo, kayak titik balik lo di mana kayak tadi lo gak enakan terus lo jadi orang yang kayak sekarang gini? Saat setiap orang pasti akan menjadi orang yang enakan atau berani ngomong saat mereka udah melihat value mereka. Oke, berarti saat mereka merasa gue cukup bervalue untuk diri gue nih. Di titik mana lo ngerasa kayak gue value gue segini nih gitu? Mungkin bukan value gue segini sih, tapi kayak lebih kayak gue seseorang yang punya value. Gue seseorang yang harusnya bisa mau juga dihargain gitu loh. Iya. Kalau value gue segini kayak rada sombong ya. Oh nggak apa-apa, itu kan emang flexing aja. Saya humble anaknya. Oh iya, sorry. Kak Foni nggak boleh kayak gitu. Humble. Kayak Yohan ini humble ya guys. Humble. Ini ada yang komen Gwennya di shoot juga dong. Rian lo ya, Rian nih komennya banyak banget nih Rian. King satu ini kata-katanya banyak banget coy. Cara atasin art block gimana tuh? Nah itu circle yang berbeda berguna untuk ini. Oh, input networking ya sebenarnya. Bukan refreshing malah art block itu. Bukan. Jadi kan orang berpikir kadang gue lagi stuck nih. Gue mau jalan-jalan untuk refreshing. Sebenarnya bukan. Oh, bukan healing ya. Bukan healing. Tapi cari teman di mana mereka bisa motivasi kita. Jadi kayak misalnya dia mobil kita misalnya masih pakai sepeda, tapi dia udah naik Ferrari. Ngobrol sama orang itu akan termotivasi kita. Dan kita akan memaksa art block itu sesuatu yang harus kita lewatin, bukan kita kaburin. Jadi itu harus dipaksa untuk dipecahin sih. Oh gitu. Jadi emang kayak harus kayak pinyata gitu ya. Tak. Nah iya benar, harus digetok. Oh gitu. 2 jam pernah aku sampai 10 jam gak bisa nulis tapi tetap di depan komputer ya. Tapi lu kayak kalau lagi 10 jam kayak gitu tuh lu harus ngobrol sama orang baru? Enggak. Jalan-jalan kayak orang gila. Oh, muter-muter sendiri gitu. Scroll TikTok misalnya kayak parodiin peragain sendiri segala macam kayak gitu. Sampai akhirnya tadinya art blocknya bisa 3 hari jadi sehari, jadi 5 jam, bahkan sampai sekarang kayak art block hampir nggak pernah gitu. Asal dikasih ide awal sama orang kayak bikin gini. Oh, berarti emang harus dipaksa pancing gitu ya. Kalau healing itu untuk kalau lagi kecapean, bukan art block. Burn out berarti. Iya. Nah, ada nih pertanyaan buat lo. Berapa lama waktu yang lo butuhin buat nulis? Kalau ada orang 3 menit. Cepet banget. Sombong. Wih, flexing. Jadi, gue harus sombong nih. Gue tulis cepet. Tapi kalau misalnya sendiri itu bisa 1-2 jam karena pengen bagus aja gitu. Oh, benar juga. Ini ada yang nanya nih, mau jadi circle-nya Kak Johan kayaknya keren. Gimana tuh cara jadi bagian dari circle lo? Aku gak pernah milih-milih temen sih. Aku paling seneng temenan sama orang yang mau belajar. Oh, oke. Aku gak pernah ngeliat status, gak pernah ngeliat kasta. Pokoknya kalau lu mau belajar, lu mau apapun,
Aku seneng banget. Lu bakal ajarin mereka? Aku bakal ajarin mereka. Aku sering kok ngajarin viewers sebenarnya. Di TikTok? Di TikTok. Ngajarin apa? Ngajarin kayak lu mau jadi content creator segala macam. Aku sampai buat Discordnya sebenarnya. Dulu aku sama Gwen ngajarin sampai 5-10 orang, terus ada yang nggak kuat masuk lagi. Gitu. Kayak gitu. Jadi content creator itu susah-susah gampang sih. Yang semua dalam hidup itu yang paling penting itu konsisten. Mau kita sebulan sekali bikin konten, selama kita konsisten ya apa ya udahlah. Akan ada saatnya kita naik. Gitu. Biasa apa yang lo ajarin di Discord itu sampai orang nggak kuat? Karena konsisten itu susah, Kak. Konsisten tuh nggak buat semua orang. Bener sih. Kayak kita cobain aja deh, bangun pagi jam 5 pagi selama 2 bulan. Bisa gak kita tiap hari bangun pagi jam 5 pagi selama 2 bulan? Iya lagi. Susah sih. Orang nge-gym aja kan bolong-bolong ya, cheat day gitu-gitu. Jadi kalau mau sukses itu ya belajar konsisten dulu. Konsisten itu termasuk kerja keras. Iya, konsisten sih, Kak. Gak harus disiplin. Konsisten. Contohnya mungkin salah kali ya. Boleh konsisten pokoknya bangun pagi dah. Gak harus jam 5, bisa jam 6, bisa jam 7, jam 5, jam 6, jam 7. Yang penting pagi, yang penting konsisten gitu. Disiplin gak terlalu. Karena itu akan dibuat dari konsisten gitu. Deep, daging banget live kita hari ini teman-teman. Nah, ini nih, mana nih? Kita ada komentar dari Indra, motivasi Kak Yohan buat jadi content creator sampai sekarang. Motivasi aku itu dulu pengen jadi terkenal. Jadi kayak aku pengen sombong nih, gimana caranya gue. Enggak, sebenarnya kayak kerjaan apa ya yang gak capek tapi banyak duitnya. Gue jadi pengen jadi orang terkenal. Bener. Ternyata ya nggak akan capek sih kalau melakukan apa yang kita suka gitu. Iya. Tapi kesampean berarti sekarang. Banyak duit dan terkenal. Banyak duit, mudah-mudahan banyak duit. Terkenal mudah-mudahan. Yang terkenal terkenalan Gwen sih. Orang kemana-mana kalau ditanya Aan mana, Gwen mana, nggak ada tuh. Weh Bang Yohan, gue pengen foto dong. Enggak. Bang Yohan, Gwennya mana? Mau foto sama Gwen gitu ya. Bang Yohan, Gwennya mana? Foto dong Bang gitu. Pasti ada ujungnya ada gitu. Ada Gwennya mana dulu ya? Gwennya mana? Apa enggak? Bucil SD gitu. Iya. Kasihan juga nih Yohan nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Cynthia. Gimana cara Yohan mengelola hasil pendapatan dari content creating atau endorse? Dikelolanya ditabung. Jadi disisihin setiap endorse sih. Jadi lu tipe orang yang nabung dulu aja ya. Jadi kayak ada endorsean, spending dulu dong. Spending dulu. Spendingnya investment berarti. Enggak, spending senang. Party. Benar. Nah, tapi kayak misalnya endorse, misalnya kita dapat duit 20.000. Kita tabung 7.000, 13.000-nya ini buat sesuatu. Nyari apa ya? Mungkin juga investment, aset gitu-gitu kali ya. Nah, tapi bahagiain orang tua penting sih. Jadi bahagiain orang tua juga harus. Bahagiain teman juga penting. Kenapa tuh? Kan katanya teman tadi kayak ya udah aja. Bayarin teman kadang penting gitu. Biar apa tuh? Biar teman kalian mungkin berpikir kayak gue nggak mau temenan sama orang pelit dah. Gue nggak pernah dibayarin, gue bayarin dia mulu. Percaya setiap orang itu punya titik balik. Suatu saat mereka sukses, dia nggak akan lupa jasa kalian. Jadi tapi kalau misalnya dia tiba-tiba hianatin lo gimana? Kayak dia ternyata cuma itu pilihan kita dewasa aja. Berarti kita kayak ikhlas aja ya, ikhlas. Dan kalau mau diutangin teman, ini kan yang banyak ngancurin pertemanan kan? Iya, perutang-utangan. Kalau kalian ngutangin teman ya udah kalian ikhlasin aja duit kalian gitu, nggak usah ditagih. Gimana kan lo juga yang rela ngasih itu kan dari awal. Nggak usah nagih dah. Kalau aku sih gitu sih. Deep banget. Nah tadi kan kita udah kayak bayar-bayaran gitu ya. Kayak kalau misalnya bayarnya tuh pakai Blue Debit Card lebih gampang sih lebih gampang karena tinggal tap-tapan doang kan. Kalau nggak mau diutangin pakai Blue Gather. Iya, kalau diutangin Blue Gather nabung ini ya kayak barang. Nabung bareng. Ini duit lu masih ada di sini, lu pakai deh gitu. Jadi kayak uang kas ya kalau Blue Gather itu ya. Soalnya kalau Blue Debit Card ini kan bisa memenuhi transaksi kita secara offline ya. Kalau misalnya kita kayak lagi belanja di mana gitu, daripada bayar-bayarin orang gitu, mendingan kita
suruh dia buka tabungan Blue terus dia bayar sendiri nih pakai Blue debit card ini. Uang sensitif sih. Uang sensitif, dan Blue debit card ini kan juga bisa bayar sampai ke mesin edisi dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah iya benar. Jadi kalau misalnya lo kayak lagi ke Bangkok atau kemana gitu bisa tuh. Siapa tahu dia nggak bisa bayar di dalam negeri, dia bisa bayarin orang di luar negeri. Bayarnya pakai Blue debit card. Blue debit card. Oh gue banyak duit nih, gue bisa keluar negeri, gue bayarin deh gitu. Makasih atas jasa-jasa lu Yohan, nih gue bayar pakai Blue debit card. Emang gue gak bisa bayarnya kalau dalam negeri, duit gue ketahan gitu. Oh iya, ternyata ya konglomerat di luar negeri. Nah oke, buat teman-teman yang belum punya rekening Blue nih, gue ingetin lagi buat buka rekeningnya pakai kode Blue Experience supaya kalian tuh proses buka rekeningnya lebih cepat dan langsung jadi. Soalnya ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Nah buat teman-teman yang sambil bertanya di kolom komentar, nanti akan kita pilih pertanyaan menarik dan kita jawabin langsung ya. Pertanyaannya tolong yang berisi ya, jangan nanya Gwen mana, kasihan Kak Yohan ya. Di sini dia kan jadi speaker soalnya. Yohan di mana? Nih Yohan ada di sini, nanya-nanyain Yohan gitu kan. Nah, kita ada segmen selanjutnya, pesan dan harapan dengan isu yang sedang kita bahas. Kak Yohan tuh ada pesan gak sih buat Sobat Blue biar gak stuck di pertemanan yang toksik, dan buat teman-teman yang nonton atau yang teman-teman yang nonton yang dianggap toksik? Nggak ada temen yang toksik sih Kak sebenarnya. Oke. Tapi jadi, adanya? Aku jawab yang pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama iya. Orang balik lagi kayak lu sayang sama diri lo apa lu sayang sama temen lu? Sama kayak dalam sebuah hubungan pacaran gitu. Oh iya. Kayak lu kalau sayang ke dia lebih besar dibanding lu sayang ke diri lu, berarti wajar kalau dia nggak sesayang itu sama lu. Sama kayak pertemanan. Temen kita bisa toksik karena diri kita sendiri. Contoh misalnya kita lagi ngebahas uang kan sekarang. Misalnya lu bayarin terus temen lu, terus dia terbiasa sama lu yang bayarin, tiba-tiba lu lagi gak punya duit, tapi dia karena udah terbiasa dibayarin, dia tetap minta dibayarin atau dia gak mau bayarin. Itu kan kita sendiri yang buat. Iya sih. Jadi carilah circle yang sesuai diri kamu aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi kan seperti hubungan pertemanan juga toksik dan ada yang gak bisa ngelepas gitu kan. Itu tuh kayak biasa tuh gara-gara either sayang lah pertemanannya udah lama, atau kayak takut gak ketemu orang kayak gitu lagi. Ya gak sih? Atau nothing tulus kalau lo? Ini mungkin boleh ke orang tua gak dikit? Oh, boleh. Kayak orang tua aja bahkan kalau misalnya ngatur kayak lu gak boleh temenan sama ini, lu gak boleh nikah sama ini, atau lu gak boleh ngelakuin mimpi lu. Tapi balik lagi ini hidup lu. Kalau lu terlalu takut karena seseorang, berarti lu gak hidup. Lu hidup untuk orang itu aja dia ya. Deep banget, daging banget anjir. Oke. Sangat-sangat deep. Apa pesan yang pengen lo sampein buat teman-teman yang lagi merasa kesepian atau susah nyari circle yang suportif? Ini masa-masa tertinggi kalian sih. Kenapa tuh? Karena nggak semua circle, nggak semua teman itu positif. Kalau kalian lagi nggak punya circle, lagi nggak punya teman, atau kalian lagi nggak merasa disupport, karena saya pernah ngerasain ini selama 2-3 tahunan itu. Oh iya. Dulu ya pokoknya sampai dikata-katain keluarga atau dikata-katain teman, itu udah pernah saya dapetin gitu. Ini adalah masa-masa kalian dimana kalian bisa membungkam orang itu. Udah kerjanya diam-diam aja dulu. Nanti saat kalian sukses, mereka akan terbungkam. Dan mereka akan balik lagi ke kalian kayak, wah lu keren ya sekarang ini. Langsung kayak di situ lu suruh diem lu. Lu kemana lu mana pas gue butuh support. Jadi nggak usah nyari validasi orang deh, validasi diri kalian dulu sendiri. Itu masa-masa paling puas sih, kayak ngapain lu datang lagi. Itu rasanya puas banget sih, benar-benar. Apa harapan lo buat Sobat Blue yang lagi nonton on air ini supaya semangat menjalani proses pendewasaan ini? Karena ini penonton kita kayak banyak kan yang ini ya lagi transisi dari remaja ke pendewasaan lagi ya. Hidup itu berat. Kadang hidup itu berat. Tapi kalau nggak berat, kita nggak akan menjadi siapa kita sekarang. Jadi hargain aja prosesnya sekarang. Nikmatin aja ya, walaupun nggak bisa nikmatin, paksa aja nikmatin. Karena apapun itu pasti akan terlewat kok. Nggak semua orang itu akan terus hidup di masa-masa susah. Itu ya. Pasti ada masa-masa indahnya. Nanti kan masa-masa indah gitu.
Tapi kerja keras lah sekarang gitu. Gitu sih, Kak. Daging banget guys. Katim. Oke. Nah ini terima kasih banyak ya. Ini banyak banget nih yang tadi quotes of the day yang gue dapetin dari lo. Gue merinding kayak, weh, deep banget gitu. Makanya itu konten edukasi kan sebenarnya. Kayak konten edukasi. Tapi ini tidak lo sampaikan di konten-konten lo ya. Message-nya ada. Message-nya ada. Tapi mungkin ada yang gak nangkep gitu kan. Nah iya itu dia. Gitu ya. Iya. Oke lah, boleh lah. Nextnya lu jadi ini aja deh kalau buka motivator, YouTube. Kan? Motivator, benar. Nah ya. Makasih banyak banget Yohan buat pengalaman dan cerita serunya. Gue yakin Sobat Blue yang nonton juga udah tahu ya pertemanan dan support system itu penting untuk kita dan penting juga untuk menyayangi diri kita sendiri ya. Ingat, yang paling pertama tuh diri kita sendiri, kita senengin dulu baru kita senengin orang lain gitu ya. Oke, buat teman-teman yang lagi ngerasain transisi dari pertemanan masa sekolah sampai kuliah, dari masa sekolah kuliah sampai sekarang nih, kalian udah kerja nih misalnya ya. Kalian bisa banget mengambil intisari dari Yohan barusan. Nah kita sayang sekali ya, kita harus pamit nih, sudah jamnya nih, sudah 1 jam. Nanti kita akan bahas lagi seputar pertemanan sama Lutfi di jam 3 sore. Jadi Sobat Blue yang udah nonton stay tune lagi buat jam 3 sore, kita bakal ngobrol sama Lutfi. See you. Thank you Yohan. Thank you Kak. Thank you ya udah dengerin guys. Thank you guys. Tetap layar. Udah dong, udah beres.